Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Ina di hari Minggu ini. Apa kabar kalian? Apakah kalian sehat? Nggak sakit? Oke, Kak Ina percaya Tuhan beserta dengan kalian dan memberkati kalian setiap hari. Baik, kita akan mendengarkan cerita hari ini. Sebelumnya Kak Ina tanya, adik-adik tahu yang namanya minyak wangi? Minyak wangi yang biasanya dipakai oleh orang-orang dewasa kalau mau setelah mandi, mau bepergian, biar harum ya, biar pede penampilannya. Nah, pasti kalian tahu minyak wangi dan harganya mungkin lumayan mahal ya kalau minyak wangi itu. Nah, sekarang Kak Ina akan cerita tentang Yesus diurapi di Betania. Nah, adik-adik, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke kota Betania, tempat Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, mereka mengadakan perjamuan adik-adik di rumah Lazarus. Nah, di sana ada Ibu Marta yang melayani perjamuan mereka. Nah, sedangkan yang ikut bersama dengan mereka adalah Lazarus sendiri, ikut serta dalam perjamuan makan. Kemudian dalam perjamuan itu adik-adik muncullah seorang wanita. Dia membawa minyak narwastu namanya ya, minyak narwastu. Dan ibu ini di Alkitab diceritakan bernama Ibu Maria. Nah, Ibu Maria ini mendekati Yesus adik-adik dan menuangkan minyak narwastu itu di atas kaki Yesus ya. Jadi dia berlutut menuangkan minyak narwastu yang dibawanya itu ke kaki Yesus dan dioleskan untuk membasuh kaki Yesus ya. Membasuh itu membersihkan kaki Yesus dan menyekanya adik-adik dengan rambutnya. Menyeka itu apa? Menyeka itu kalau bahasa mengelap adik-adik ya, dielap dengan rambutnya. Nah, kalau minyak wangi disempotkan atau dituangkan itu pasti baunya wangi adik-adik. Nah, setelah Maria menuangkan minyak narwastu itu di kaki Yesus, jadi baunya itu menyebar ke seluruh ruangan. Nah, di situ di perjamuan itu ada seorang murid-murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot ya, bernama Yudas Iskariot. Dia berkata kepada Yesus, "Mengapa minyak narwastu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Adik-adik, uang 300 dinar itu ya, mari kita hitung. Kalau 1 dinar itu Kak Ina lihat ya, Kak Ina browsing itu, kalau 1 dinar itu sekitar 2 juta rupiah kalau dengan mata uang kita. Nah, 1 dinar 2 juta rupiah. Kalau 300 dinar adik-adik kita kalikan 2 juta, itu sudah sekitar, kita hitung 300 kali 2 itu sudah 600 ya, 600 juta adik-adik, 600 juta ya. Jadi minyak yang dituangkan di kaki Yesus itu seharga 600 juta. Nah, Yudas Iskariot berpikiran, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi adik-adik, maksud Yudas Iskariot diberikan kepada orang-orang miskin itu
Dia tidak memperhatikan nasib orang-orang miskin. Tetapi Yudas Iskariot adalah seorang pencuri, adik-adik. Dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah, jawab Yesus kepada Yudas Iskariot, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari pengkuburanku. Nah, kenapa Tuhan Yesus ngomong seperti ini, adik-adik? Tuhan Yesus tahu, karena 6 hari setelah perjamuan itu Tuhan Yesus akan dijual untuk disalib. Nah, karena kata Yesus kepada Yudas Iskariot lagi, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Kenapa, adik-adik? Karena Tuhan Yesus tahu dia akan disalib dan naik ke surga. Nah, adik-adik, menurut cerita ini, mana yang lebih penting, adik-adik? Tuhan Yesus atau minyak wangi? Nah, Kak Ino percaya adik-adik memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Ya, bagaimana kita mengasihi sesama? Lebih penting mana, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Ayo, jawabnya apa? Yang pasti adalah kita mengasihi Tuhan Yesus lebih dulu. Lebih penting kita mengasihi Tuhan Yesus. Setelah kita mengasihi Tuhan Yesus, kita mempunyai kasih seperti Tuhan Yesus, pasti kita bisa menolong dan mengasihi sesama kita. Nah, adik-adik, mari kita belajar seperti Tuhan Yesus, mementingkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Pasti kita mempunyai kasih seperti Tuhan Yesus. Nah, itu cerita hari ini. Biarlah apa yang boleh Kak Ina sampaikan memberkati adik-adik semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ceritamu, dan karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang maha tahu segalanya, Tuhan. Dan kami percaya, kami mau belajar mengasihi Engkau lebih dalam lagi, Tuhan. Terima kasih ya Bapa, memberkati kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan juga memberkati orang tua kami yang terus membimbing kami menjadi anak yang taat dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyerahkan pelajaran hari ini ke dalam tangan-Mu. Kuat kuasa-Mu menyertai kami semua. Haleluya. Amin. Baik, untuk ayat hafalan hari ini diambil dari Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dihafalkan, Kak Ino tunggu ayat hafalan adik-adik. Terima kasih, Tuhan memberkati.